Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal, yaitu sistem informasi peramalan penjualan pada sebuah aneka plastik Halmahera Prima Energy menggunakan metode regresi linear. Kemudian, yang pertama yaitu latar belakang. Di sini toko Halmahera Prima Energy adalah sebuah toko grosir plastik yang terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen. Ini terdiri dari karyawan toko itu sendiri. Kemudian saat ini banyak toko dan pebisnis yang tidak lagi melakukan proses pengolahan barang secara manual. Bagian besar toko telah menggunakan sistem komputerisasi untuk mengelola penjualan pada saat berada di toko. Sedangkan toko Halmahera Prima Energy masih melakukan pengolahan penjualan manual hanya menggunakan sistem pembukuan untuk laporan penjualan. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi menjadi lebih efisien. Sistem informasi yang dilengkapi dengan sistem peramalan penjualan menggunakan metode regresi linear. Dengan metode tersebut, saya menggunakan data penjualan untuk dapat meramalkan penjualan dan mengelola barang. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat sistem informasi yang mampu menangani transaksi pembelian dan penjualan, pengelolaan barang, dan peramalan penjualan yang akan datang. Kemudian, bagaimana cara membuat sistem informasi yang efisien dan akurat dalam pengelolaan penjualan untuk prediksi penjualan menggunakan metode regresi linear. Kemudian, bagaimana penerapan metode regresi linear berdasarkan hasil penjualan sebelumnya guna menentukan hasil penjualan ke depannya. Kemudian, tujuan penelitian dapat membuat sistem informasi dan peramalan penjualan di toko Halmahera Prima Energy berbasis web yang digunakan untuk memprediksi penjualan ke depannya. Kemudian dapat membuat sistem informasi dan prediksi akurat dalam peramalan penjualan ke depannya. Kemudian dapat melakukan peramalan menggunakan metode regresi linear dan menggunakan hasil total penjualan sebelumnya guna menghitung peramalan penjualan ke depannya. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu bagi mahasiswa lain diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melengkapi pengetahuan yang ada, khususnya untuk memberikan informasi pemilihan atau penggunaan metode peramalan yang akurat untuk tipe data yang sejenis. Kemudian, bagi toko, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan yang dapat membantu dan mempermudah pihak toko untuk membuat pengelolaan barang dan penjualan barang yang terkomputerisasi menjadi lebih efisien dan mengetahui bagaimana membuat strategi bisnis untuk meningkatkan penjualan dengan hasil peramalan penjualan menggunakan metode regresi linear. Kemudian studi literatur pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Agustinus Ragasaputra yang berjudul Sistem Peramalan Penjualan Kerupuk pada unit desa Bawang Mas dengan menggunakan metode regresi linear menghasilkan kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat memprediksi tingkat penjualan yang dimiliki berdasarkan data pemesanan terjadi. Hasil yang dicapai adalah sistem ini mampu memberikan kemudahan pada home industri di Bawang Mas untuk melakukan proses perkiraan kebutuhan stok penjualan kerupuk. Kemudian yang kedua, pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nur Nafia dan yang berjudul prediksi jumlah penjualan toko makmur, jaya elektronik, dan regresi linear menghasilkan kesimpulan hasil peramalan kulkas dan televisi selama 3 tahun mendapatkan hasil perhitungan bahwa metode regresi linear nilai mapinya sebesar 27,291 dan MAD sebesar 9,916. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di toko Halmahera Prima Energy yang beralamat di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 22B, Kauman, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kota Malang, Jawa Timur. Dan kode pos 65163. Penelitian dilaksanakan selama 1 minggu dimulai pada tanggal 13 bulan Desember sampai dengan tanggal 17 bulan Desember 2021. Kemudian teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko di toko Halmahera Prima Energy yaitu Bapak Dwi Heri Purnomo untuk mengetahui mekanisme penjualan dan keluar masuknya barang. Kemudian studi pustaka. Pada studi pustaka ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan sistem yaitu data penjualan setiap bulannya dan jumlah stok barang yang masuk nantinya akan digunakan prediksi penjualan periode selanjutnya menggunakan metode regresi linear. Peneliti juga mempelajari teknik wawancara yang baik dan benar untuk memperoleh informasi data yang baik, dan peneliti juga mempelajari teknik pengolahan data agar data diperoleh sesuai dengan metode yang digunakan.
Kemudian pada metode pada studi literatur pada penelitian dilakukan oleh Agustinus sama seperti yang tadi. Kemudian pada metode penelitian ini menjelaskan metode yang digunakan dan konsep pembuatan sistem secara keseluruhan. Yang diterapkan pada penelitian ini adalah pengembangan dari metode waterfall. Metode waterfall merupakan model penelitian sistem informasi yang sistematis dan berurutan. Dimulai dari analisa perangkat lunak, kemudian dilanjutkan desain, kemudian pembuatan kode program, kemudian testing atau pengujian, dan yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Ini adalah data penjualan per gol. Teknik pengolahan data dilakukan dengan perhitungan menggunakan metode regresi linear atau menghitung dan mendapatkan hasil dari pengalaman menggunakan data penjualan selama 4 tahun terakhir. Ini adalah data penjualan barang yaitu botol almond selama 4 tahun terakhir. Ini hasil penjualannya yaitu per bal ini. Kemudian keterangannya di sini adalah satu bal itu berisi 140 biji. Kemudian ini adalah hasil penjualan jika dihitung dalam satuan bijinya dalam 4 tahun terakhir. Kemudian agar dapat memulai sistem peramalan metode regresi linear, kita memerlukan data penjualan dalam satuan biji pada periode 2018 sampai tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai X, Y, XY, dan X kuadrat atau XX. Kemudian di sini keterangannya adalah X adalah periode penjualan barang, kemudian Y adalah quantity, kemudian X adalah hasil perkalian antara kolom X dan Y, kemudian X kuadrat atau XX adalah hasil kuadrat dari isi kolom X. Dan di sini dapat dilihat tabel perhitungan nilai X, Y, XY, dan X kuadrat. Di sini ada periode tahun 2018 dimulai bulan Januari sampai Desember. Ini ada kuantitinya dihitung dalam satuan biji, kemudian periode ini kita mulai dari 1. Kemudian di sini ada Y, itu ada quantity, XY adalah perkalian antara kolom X dan Y. Kemudian XX adalah perkalian antara kolom X dan X. Kemudian dilanjutkan di sini ada periode tahun 2019 sama. Kemudian di sini ada periode tahun 2020. Di sini ada tahun 2021. Setelah itu hasil perhitungan nilai X dan Y didapatkan hasil X yaitu 1128, Y yaitu 1.029.980, kemudian XY yaitu 2.555.021.220, kemudian X kuadrat yaitu 35.720. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai alfa. Nilai X, Y, XY, dan XY telah didapatkan kemudian digunakan untuk melakukan perhitungan nilai alfa dan beta. Nilai alfa dan beta ini merupakan koefisien yang digunakan dalam membentuk model persamaan regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan tahapan prediksi. Kemudian setelah mencari hasil perhitungan XY, dan X kuadrat pada tabel di atas, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari alfa menggunakan rumus ini. Alfa sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat, kemudian dikurangi sigma X dikali sigma XY, kemudian dibagi, N ini adalah jumlah periodenya yaitu 47, sini dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dan di sini adalah perhitungannya, didapatkan nilai alfa sebesar 21.077,19. Kemudian setelah mencari hasil perhitungan alfa, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari beta menggunakan rumus ini. Beta sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y, kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian di sini adalah perhitungannya. Kemudian di sini didapatkan hasil beta sama dengan 34,886, sekian jika dibuatkan menjadi 13
3 angka di belakang koma, yaitu 34,887. Kemudian di sini saya menggunakan perhitungan menggunakan Excel, perhitungan persamaan Y. Kemudian setelah mencari hasil perhitungan dari alfa dan beta, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari persamaan Y menggunakan rumus Y sama dengan A plus B kali X. Ya, ini adalah alfanya dan ini ada beta dikali X. Kemudian saya menghitung menggunakan Excel, didapatkan garis linear ini. Yang Y biru adalah hasil penjualan yang asli, kemudian YT ini adalah hasil peramalan penjualan. Kemudian linear Y ini ditarik garis, dapatkan persamaan garis kurang lebih sama. Kalau di Excel 34,887X ditambah 21.077. Di sini hampir sama, hanya saja alfanya didapatkan 19. Kemudian peramalannya, kemudian setelah mencari hasil perhitungan dari persamaan Y, selanjutnya kita mencari perhitungan peramalan penjualan pada periode 48 atau bulan Desember. Di sini kita masukkan periode, ya diketahui Y adalah periode 48, di sini alfa tambah beta dikali 48, dapatkan hasil 22.751,766. Ini adalah jumlah peramalan penjualan pada bulan Desember dalam satuan biji. Kemudian jika ingin dijadikan dalam satuan bar, kita bagi 140, didapatkan 162,513. Dengan demikian, hasil peramalan untuk bulan Desember 2021 atau periode 48 sebanyak 22.751,766 biji atau setara dengan 162,513 volt. Kemudian yang terakhir yaitu uji coba sistem. Yang pertama yaitu black box testing. Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black box testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut. Yang pertama, fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kemudian kesalahan antarmuka atau interface error, kemudian kesalahan pada struktur data dan akses basis data, kemudian kesalahan performansi atau performance error, kemudian yang terakhir kesalahan inisialisasi dan terminasi. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode MAPE. Metode pengujian untuk memvalidasi perhitungan yang dihitung secara manual di Microsoft Excel, kemudian dibandingkan dengan metode perhitungan aplikasi dan tingkat kesalahan dihitung menggunakan rumus MAPE, yaitu MAPE sama dengan 1/n, kemudian sigma n dimulai T, periodenya yaitu dimulai 1, kemudian sini ada nilai mutlak Y, periode Y periode T dikurangi Y aksen periode T dibagi Y periode T. Ya, ini adalah sekian presentasi dari proposal saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.